Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang lezat tidak hanya tergantung dari rempah-rempah yang digunakan dalam masakan tersebut. Ternyata penggunaan wadah juga mempengaruhi akan suatu cita rasa yang dihasilkan, seperti penggunaan benda ini dalam masakan Padang. Bagi kamu yang sering makan masakan Padang, tentunya sudah tidak asing lagi dengan gulai atau masakan lainnya yang berbahan dasar santan, seperti gulai ayam, gulai ikan, dan masih banyak gulai lainnya yang ada di masakan Padang. Namun di balik lezatnya masakan tersebut ternyata tidak hanya terletak pada rempah-rempah yang digunakan. Wadah ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat khususnya di Sumatera Barat untuk memasak. Wadah ini bernama balango, gerabah, atau periuk yang bisa kita temukan 10 km dari pusat kota Batu Sangkar, tepatnya di Jorong Galogandang. Balango ini terbuat dari tanah liat yang telah diaduk dengan pasir dan dibentuk secara manual dengan bantuan sebuah kayu berbentuk kotak. Masyarakat menyebut proses pembuatan ini dengan istilah batampo. Dengan menggunakan balango ini, dipercaya meningkatkan cita rasa dan menambah harumnya masakan. Tidak hanya digunakan untuk memasak, ternyata balango juga digunakan untuk merebus obat-obatan. Menurut pengakuan pengrajin, pembuatan balango ini merupakan warisan dari orang tua mereka dahulunya. Namun akhir-akhir ini tidak banyak dari generasi penerus tertarik untuk mempelajari proses pembuatan balango, sehingga akan berdampak kepada kepunahan balango Galogandang ini. Di balik proses penjualan balango yang digunakan untuk memasak masakan Padang, ternyata para penjualnya mendapatkan sindiran dari pembelinya atau masyarakat sekitar tempat mereka berjualan. Apa saja sindiran tersebut? Tanah urang dipijak, tanah inyo dijujung. Dahulunya, para penjual balango ini berjalan kaki menyusuri berbagai daerah di Sumatera Barat dengan cara meletakkan dagangannya yang terbuat dari tanah tersebut di atas kepala, atau dalam istilah Minangnya disebut dijujung. Nah, karena cara mereka berjualan ini, muncullah sindiran halus kepada para penjualnya. Tanah urang dipijak, tanah inyo dijujung, yang artinya tanah orang lain mereka jadikan pijakan, sedangkan tanah mereka sendiri diletakkan di atas kepala. Ungkapan ini juga termasuk ke dalam contoh kiasan di Minangkabau. Balango pacah, bibia nyobawa pulang. Dalam berjualan, terkadang ada saja balango tersebut yang pecah atau rusak karena benturan yang terlalu keras atau terjatuh pada saat mengambilnya. Hal inilah yang menjadi candaan yang diterima oleh penjual tersebut. Balango atau pariwa ini berbentuk bulat dengan adanya pinggiran yang melengkung ke bawah. Pinggiran ini yang disebut dengan bibia atau bibir. Maka ketika keseluruhan balango ini pecah dan sudah tidak bisa digunakan, akan dibuang begitu saja. Namun karena penjualnya juga mempunyai bibir dan tidak mungkin untuk ditinggalkan, disinilah muncul ungkapan tersebut yang ditujukan kepada para penjualnya, yaitu balango pacah, bibia nyobawa pulang. Itulah beberapa ejekan yang diterima oleh penjual balango dahulunya. Seiring dengan mudahnya transportasi, para pengrajin ini sudah tidak perlu berjualan dengan berjalan kaki seperti dahulu. Karena para pembeli ada juga yang datang langsung ke tempat pembuatan balango ini.